memohon ampunannya. Astagfirullah, memuji kebesarannya. Masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Selamat datang kepada ayah bunda sekalian dalam kegiatan pembukaan kajian wali siswa bahagia SMP Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar kami dalam membangun sinergi antara sekolah dan orang tua demi mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita, baik secara akademik, akhlak maupun spiritual. Karena kami yakin anak yang bahagia tumbuh dari orang tua yang bahagia. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibawakan oleh ananda kita Rizky. Kepadanya kami silahkan. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Baiklah ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ibu Kepala Sekolah SMP IT Nurul Ilmi Jambi yang kali ini akan diwakilkan oleh Al-Ustaz Tioil Akbar MPD, sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada beliau kami silakan. Selaku Kepala Sekolah yang mewakili, mudah-mudahan tahun ini semakin bertambah, dan alhamdulillah kami lihat tadi yang absen berjumlah 56 ya Bu ya, 53 atau 56 berarti Bu, kurang lebih 53an. Masya Allah, dari 5 jadi 53, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi itu saja dari kami ayah bunda. Mungkin nanti Bunda Ahtar nih yang jadi ketuanya kan, insya Allah bisa menambah lagi. Jadi tidak hanya dari SMP kita ya, boleh dari yang alumni boleh menghadiri, bisa diajak ke sekolah kita. Baik, dari kami buka kajian wali siswa bahagia Kawabah dengan bersama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi kami buka. Mohon maaf bismillah dari anak. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kata Nabi, majtama qaumin fi baiti min buyutillah yatluna alkitab yatadarrasunahu bainahum alla nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyahumur rahmah wa afatnahumul malaikah wa dzakarahullahu fi man indah. Siapa yang duduk di majelis ilmu seperti ini, dia dinaungi. Kata Allah, Allah akan berikan, kata Nabi, kalau berkumpul satu kaum di majelis, di dalamnya dibaca dan dipelajari Al-Quran, maka akan Allah beri 4 keutamaan. Satu, Allah turunkan ke sakinah. Jadi kaget kalau ada yang nyender-nyender, ngantuk-ngantuk, berarti dia duluan yang dapat sakinah tuh. Ketenangan batin, sehingga bisa ya, perasaan juga enak. Wa ghasyahumur rahmah, diliputi oleh kasih sayang Allah. Wa hafatnahumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Bu, malaikat Jibril tugasnya apa, Bu? Menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril sekarang masih kerja apa sudah pensiun? Hah? Bu Sri.
Aduh, masih tetangga. Jadi dalam salah satu kitab dikatakan iya, malaikat Jibril tidak melaksanakan tugasnya menyampaikan wahyu, tapi masih suka turun ke bumi. Apoi membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang ada dalam majelis ilmu. Jadi kalau malaikat yang banyak itu mendoakan, ya Allah ampunilah dosa Bapak, Ibu, dosa Henry, dosa saya yang tahu namanya, makanya harus kenalan dulu. Dosa ibu-ibu, bapak-bapak semua gitu. Malaikat doakan kita, Bu. Semakin lama awak duduk di sini, semakin ya pinggang pegal, kaki kesemutan. Iya. Semakin lama malaikat berdoa untuk kita, minta agar Allah ampuni. Kalau malaikat yang minta, insya Allah mudah-mudahan makbul ya. Ya Bu, amin. Ibu-ibu kalau perlu senderan carilah Bu. Jangan takutnya sama Satya nih. Satya beginilah formal kayaknya kan. Atau perlu sajadah yang ada nyender tidak? Malaikat memohonkan ampun, Bu. Masya Allah. Bahkan dalam tadi satu kitab, malaikat Jibril itu membentangkan sayapnya untuk orang yang hadir dalam majelis ilmu. Maksud membentangkan sayapnya itu apa? Memberikan ta'zim, penghormatan. Masya Allah. Bu, jumlah sayap malaikat Jibril berapa? Sayap burung berapa? Sayap burung berapa, Sri? Sayap burung 2. Sayap capung 2 juga. Capung di mana sayapnya 2? 4. Kenapa pula jadi 2? Oh, udah tahu capung. Nah, sekarang pertanyaan, malaikat Jibril sayapnya berapa? Nah, subhanallah. Coba Ibu bayangkan, macam mana bentuknya sayapnya 600. Belum pernah terpikir oleh kita ya, karena dia ada yang lebih banyak lagi sayapnya, Bu, dari malaikat Jibril. Tapi bahasan kita dah itu. Ya kaget kita cerita kalau babnya iman kepada malaikat itu ada. Malaikat Jibril membentangkan sayapnya untuk orang yang hadir. Ya semoga Allah ya Bu ya beri keutamaan untuk kita karena duduk di majelis ini. Amin. Izin saya tidak ngikuti materi ini ya Bu. Saya lalamu meninggalkan materi yang begini. Ada sih filenya 60 halaman tadi saya bilang sama Ustadz, ya Ustadz izin ya saya tidak pakai pendekatan. Saya lebih suka kita pakai tadabur saja ya Bu ya. Tadabur Quran. Bismillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin ya Pak pakai acara apa? Coret-coret. Saya termasuk guru lama Bu, jadi tidak bisa pakai laptop, pakai apa di senter-senter tuh. Iya. Lebih nikmat pakai ini rupanya ngajar itu apa? Ceramah itu kan. Kita kepingin Bapak Ibu sekalian, sekolah ini tidak hanya jadi tempat belajar buat anak-anak. Kita semua sepakat di sekolah, guru-guru semua sepakat bahwa Nurul Ilmi bukan sekedar tempat belajar. Nurul Ilmi harus jadi tempat ruang tumbuhnya anak-anak. Nurul Ilmi harus jadi tempat anak-anak menemukan jati dirinya. Nurul Ilmi harus jadi tempat anak-anak mengasah keberaniannya, mengasah empatinya. Nurul Ilmi harus jadi tempat buat anak-anak berani untuk mencoba, berani untuk gagal, mencoba lagi, gagal, coba lagi gitu. Dan kita kepingin seperti itu. Karena tuntutan zaman hari ini Bu, nggak cukup kalau sekolah hanya sekedar menjadi tempat belajar, dapat nilai, besok pagi rapor, ranking 1 dapat hadiah, tidak. Tidak itu yang ingin kita capai. Sekali lagi kita ingin sekolah ini jadi ruang tumbuh anak-anak. Dia ketemu jati dirinya. Yang laki-laki ya dia betul-betul jadi laki-laki. Dia tahu dia mau melakukan apa dan ingin jadi apa ke depan gitu. Terhadap sesama dia empati. Dan yang paling penting sih dia harus berani dalam kehidupannya. Mencoba, gagal, nggak bisa, coba lagi gitu.
Kita ingin dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin hebat nanti insyaallah. Ya, Bu. Nah, mari kita, dan itu semua Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa kita capai, tidak akan bisa dicapai ketika tidak ada kesamaan pandang dan langkah antara 3 guru bagi anak-anak. Anak-anak kita ini kan gurunya 3, Bu. Kalau keluar cerita juga gitu ilmu pendidik nih, izin cerita ini dulu sebentar weh. Gurunya anak-anak itu kan 3. Guru yang paling utama siapa, Bu? Orang tua. Guru yang paling utama sekali itu kan orang tua nih. Dan ini di rumah. Pertama dan utama sekali. Lalu orang tua karena dia yang memiliki tanggung jawab. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Orang tualah yang diberi tanggung jawab oleh Allah dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas tumbuh kembang anak-anaknya. Karena dia sadar bahwa dia akan dimintai tanggung jawab itu, setiap kita sadar bahwa kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa kita mempersiapkan anak-anak kita. Kita butuh bantuan orang lain. Maka kemudian kita temukan nanti guru yang ketiga itu ya di sekolah. Siapa? Ya para gurunya ya, Bu. Nanti ada satu lagi lingkungan, dan ini yang kadang ya masih jauh, masih ingin terus kita pengaruhi ini. Ibu-ibu, bapak-ibu sepakat dan bahkan ibu berinfak setiap bulan. Bu, Pak, apa yang bapak ibu keluarkan setiap bulan untuk uang bulanan anak-anak itu, insya Allah itu akan menambah timbangan amal soleh bapak ibu. Maka niatkan juga setiap bulan itu bismillah karena Allah, karena saya ingin agar anak-anak saya mendapatkan pendidikan terbaik, guru-gurunya juga kemudian sehat, semangat gitu. Ya Bu, insya Allah. Nah, sekolah seperti yang saya sampaikan tadi, kita ingin menjadi tempat di mana anak-anak jadi pemimpin ke depan. Tapi dia juga punya lingkungan. Jadi kalau filosofi awal kenapa tumbuh 20 tahun, 25, 26 tahun yang lalu sekolah Islam terpadu itu, Bu, filosofinya untuk, jadi dari dulu sekolah Islam terpadu itu sudah memikirkan ini nih, Bu. Tidak hanya bagaimana sekolah ini jadi tumbuh kembang, tapi ada faktor lain gitu. Lingkungan, maka dia jamnya kita perbanyak di sekolah ini. Salah satunya agar memberi lingkungan yang juga terkondisi. Nurul Ilmi kemudian berusaha membuat ma'had, berusaha membuat asrama juga dalam kerangka untuk melakukan penetrasi itu. Untuk memberi pengaruh kepada lingkungan ini supaya anak-anak kita itu tetap ada dalam bingkai yang bi'ah, lingkungan yang baik itu. Nah, ketiga inilah ya Bapak Ibu sekalian yang dimaksud oleh Satya tadi, bagaimana bersinergi kita. Nah, orang tua punya harapan, maka sekolah melakukan peran apa, tapi lingkungan juga harus kita kondisikan ya. Namun dibalik semua ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin ajak kita belajar dari Al-Quran ya Bapak Ibu sekalian. Seperti apa? Subhanallah ya. Kalau nengok kiri tidak bunyi dia. Seperti apa? Kalau nengok kanan bunyi dia. Karena di situ mesinnya. Kita semua, Bapak Ibu sekalian, kita pasti kepengen masuk surga sama-sama. Ya dah Pak Bu. Iya. Bapak, bukan cuma ibu masuk surga, bapak juga masuk, anak juga masuk. Kalau perlu, macam mana caranya mak sama bapak gitu juga masuk kan. Bukan cuma anak, tapi cucu juga masuk. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada yang seperti itu. Nanti ada orang yang sekeluarga masuk surga. Bukan cuma sekeluarga, bapaknya, datuknya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Dan mereka reuni di surga tuh.
saling bercerita. Ya Allah, reuni di dunia be alangkah senangnya hati, rasa muda terus ya dah. Apalagi reuninya di surga Bapak sekalian. Dan Allah sebut ini dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat ke-13 ya Bapak sekalian, dalam Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Aden. Surga Aden tahu Bu? Surga orang Padang ini Bu. Surga Aden gitu ya, surga Aden. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga-surga Aden yang penuh kenikmatan itu mereka yadkhulunaha. Mereka masuk ke dalamnya. Wa man salaha, ya, wa man salaha min abaihim wa zurriyatihim, wa azwajihim wa zurriyatihim. Ya, Ar-Ra'd ayat 23 24 ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Dan para malaikat, jadi kata Allah nanti di surga Aden itu masuk ke dalamnya itu orang-orang yang soleh. Wa man salaha, tapi syaratnya orang-orang yang soleh. Artinya bapaknya soleh, ibunya soleh, datuknya soleh, maknya soleh, anaknya soleh, cucunya soleh. Hanya mereka yang bisa reuni kayak di surga. Kalau tidak soleh, ada yang tidak soleh, maka tidak lengkap kita. Nah, kita kepingin nanti ada pertemuan seperti ini. Yadkhulunaha, malaikat itu dikatakan wal malaikatu yadkhulunaha alaihi min kulli bab. Para malaikat itu nanti masuk ke tempat kita reuni itu dari min kulli bab, dari setiap pintu. Apa yang mereka lakukan? Di ayat 24-nya salamun alaikum bima sabartum. Malaikat mengucapkan selamat karena kita sekeluarga anak masuk surga, rame-rame masuk surga, dan juga karena kesabaran kita gitu. Masya Allah. Nah, ini cita-cita besar kita nih Bu ya. Macam mana ibu masuk surga tapi tidak dewek, ngajak bapak juga ya dak. Maka semangatnya harus sama. Balik dari sini ibu harus ceritakan apa yang saya ceramahi, apa yang saya sampaikan ya kepada bapak ya. Kalau tidak sanggup, suruh datang bapaknya sama saya. Hari ini kita tadabbur surat Quraisy, oke Bu? Surat keberapa surat Quraisy ini? Masya Allah. Kita tengok pastinya ya. Ya Allah. Ya, surat, kalau dalam Al-Quran Quraisy ini surat ke-100 106. Bu, namanya Quraisy apa Al-Quraisy? Nian. Kalau surat gajah itu apa nama suratnya? Al-Fil. Sapi betina? Wanita? An-Nisa. Nah, kalau tentang orang Quraisy, ngapa udah pakai al? Menurut pasal berapa itu Bu? Permen berapa? Ini jagonya nih Bu kalau cerita permen ini kan. Nah, kalau surat pakai surat itu yang pakai nama orang, pakai nama suku, maka dia tidak pakai awalan. Misal surat Nabi surat yang pakai nama Nabi, surat apa? Surat Yusuf tidak pakai Al-Yusuf. Surat Yunus tidak pakai Al-Yunus. Surat Ibrahim tidak pakai Al-Ibrahim. Jadi yang pakai nama itu tidak pakai al, tidak pakai an. Tapi kalau dia kata benda itu maka dia pakai ya. Maka jangan lagi sebut surat apa? Al-Quraisy, pasehnya kan? Al-Quraisy, salah. Ini tadi surat keberapa, Bu? Kalau berdasarkan urutan di Quran, tartibul mushaf, urutan di Quran dia 106, oke. Tapi kalau berdasarkan urutan turunnya, surat ini turun ke 29, Bu. Surat Quraisy ini berdasarkan urutan turunnya, dia turun di Makkah, maka dia termasuk Makkiyah.
Ya Bu, surat itu kan ada makiyah, ada madaniyah. Makiyah artinya salah. Itu benar. Jangan lagi surat makiyah artinya apa? Surat yang turun di Mekah. Salah. Kenapa salah? Karena ada surat makiyah turunnya tidak di Mekah, di luar kota Mekah. Ya, di Taif, di beberapa tempat yang lain. Madaniyah surat yang turun sesudah Nabi hijrah. Oke. Kalau berdasarkan urutan turunnya, dia ini surat yang turun yang ke-29, Bu. Jadi termasuk surat awal. Ya. 27-nya itu Wasama Al-Buruj, 28-nya surat At-Tin, 29-nya ini. Urut-urutannya. Nah, dia berapa ayat nih, Bu? Berapa ayat, Bu? Masya Allah, tidak sempat belajar saya, Bu. 4 ayat. 4 ayat, 17 kata, 76 huruf. Dalam tafsir dijelaskan surat Quraisy ini 4 kata, 4 ayat, 17 kata, 76 huruf. Kenapa ulama menghitung hurufnya, Bu? Bu. Apa guna ulama menghitung huruf? Sama kayak kita, setiap awal bulan tengok rekening itu kan, nambah ya. Berapa huruf tadi? 70? Nah, kata Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah." Siapa yang baca satu huruf dari Al-Qur'an dia dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Maka siapa yang baca satu huruf dapat 10 hasanah. Kalau kita baca surat Quraisy berarti kita dapat 76 kali 10, 760 hasanah. Nanti dalam surat surat yang ke-11 Allah bilang, "Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at." Setiap satu hasanah itu menghapus satu sayyi'at. Setiap satu huruf yang kita baca menghapus satu sayyi'at. Sayyi'at itu satu keburukan. Maka kalau Ibu baca Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, berapa huruf? Masih ngitung lagi. Perasaan sudah ini. Anak kita hafal ya. Berapa huruf bismillah? 19. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dapat 190 hasanah. Pada waktu yang sama kita dapat 190 gugurnya sayyiat kita. Ya Allah. Berarti kalau Quraisy ini 76, kalau kita baca dapat satu sisi 760 kebaikan, gugur 760 dosa-dosa kecil kita. Ayo kita baca. Wahid isnain salasa. Saya nengok mulut Ibu, siapa yang enggak baca berarti tidak hafal. Masih gaya jadul iya, masih keren anak kita kalau baca. Kalau ketemu orang anaknya baca siapa dulu maknya. Surat ini Bapak Ibu sekalian, surat Quraisy ini bercerita tentang Allah. Maaf, saya ulang. Kalau Allah menyebut sesuatu dalam Al-Quran berarti sesuatu itu istimewa. Kalau Allah menyebut sesuatu dalam Al-Quran, sesuatu itu istimewa. Bisa jadi baik sekali atau buruk sekali. Allah sebut Abu Lahab dalam Al-Quran, berarti Abu Lahab itu
Yo buruk nian. Ya, dak. Kalau disebut nama nabi dalam Al-Qur'an berarti baik sekali mereka. Bu, berapa jumlah nabi dalam Al-Qur'an yang namanya disebut dalam Al-Qur'an? Cari Google dulu. Berapa? 25. Iya, kenapa nabi dan rasul yang wajib kita ketahui 25? Karena yang disebut dalam Al-Qur'an cuma 25. Padahal jumlah rasul ada iya, ratusan, berapa ratusannya? Bu. Nah, 100 salah. Rasul itu Yang wajib diketahui jumlah nabi dulu. Nabi berapa? Basing bae. Dah Ustaz. Jumlah nabi berapa? Iya berapa? Nah, jumlah nabi itu Bu, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad nih jumlahnya 124.000. Iya banyak. Ada yang untuk umat yang besar, ada untuk umat yang satu RT baik, ada yang jumlah umatnya cuma 10 orang, ada yang jumlah umatnya dia dewek lah. Jumlahnya 124.000 yang diberi wahyu. Dari yang diberi wahyu ini yang harus menyampaikan kepada yang lain, jadilah dia Rasul. Jumlahnya ada yang bilang 314, ada yang bilang jumlah 315. Tapi yang wajib kita ketahui cuma 25. Kenapa 25? Dari kecil kita belajar jumlah Rasul berapa? 25. Dibiai baik sama guru kita. Karena guru juga sama. Tahunya itulah. Kenapa 25 angka ini? Karena yang disebut dalam Al-Quran hanya 25 ini. Yang disebut. Yang tidak disebut banyak lagi, apalagi ini. Ya. Di antara yang 25 ini ada lagi yang istimewa, namanya ulul. Oke. Balik. Jadi apapun yang disebut dalam Al-Quran dia istimewa. Nah, termasuk juga suku. Satu-satunya suku yang disebut dalam Al-Quran itu bukan suku Melayu, bukan Jambi, bukan Jawa, bukan Minang, bukan Palembang, bukan juga Bugis. Jadi satu-satunya suku yang Allah sebut dalam Al-Quran cuma Quraisy. Artinya Quraisy ini istimewa, Bapak Ibu semua. Ibu jangan asal nyebut Quraisy kita rendahkan, ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Quraisy itu tidak itu saja, ada yang hebat-hebatnya. Dan Allah bilang sebaik-baik suku yang lahir di muka bumi ini ya Quraisy. Quraisy. Dan salah satu keistimewaan Quraisy, Bu, yang tidak dimiliki oleh suku lain. Jadi dalam hadis dikatakan ada satu masa di mana di bumi ini selama 10 tahun tidak ada satupun orang yang menyembah Allah. Sejak zaman Nabi Adam gitu Bu sampai sekarang ada masa 10 tahun kata Nabi, orang di atas muka bumi ini tidak ada yang menyembah Allah kecuali Quraisy. Coba bayangkan. Ya, selain darinya juga lahir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suku yang Allah tolong dengan burung. Burung apa? Ababil itu nama burung atau apa? Pokoknya setiap salah saya benarin nih. Kalau salah saya Ababil itu bukan nama burung. Ibu cari ke atas dunia ini, ibu dari ujung Afrika sampai ke ujung kutub tuh tidak ketemu burung Ababil tuh. Ababil tuh bahasa Arab artinya berbondong-bondong. Kalau ibu nengok burung dara datang rame-rame, Ababil juga dia. Ya, Ababil itu berbondong-bondong, jalan tidak putus-putus, berhimpun dari mana-mana jadi satu barisan, itu Ababil. Ya. Balik. Jadi Quraisy ini istimewa, Bu, dan saya ingin ajak kita melihat apa keistimewaannya ya dari surat Quraisy. Surat ini cerita tentang satu bangsa, satu suku yang mampu melahirkan orang hebat seperti Nabi Muhammad SAW. Dan banyak orang-orang hebat lain di seputar Nabi yang lahir dari suku ini. Dia tidak punya apa-apa,
Tak punya kebun, tak punya sawit. Iya Pak, mana Pak Singgi? Sudah panen Pak. Tak punya kebun sih, kurma tapi ada Pak. Ada. Dan ada orang paling kaya Pak, namanya Walid bin Mughirah, Bu. Bapaknya Khalid bin Walid. Kebun kurmanya itu dari Mekah sampai ke Taif. Masya Allah. Raja dua kota katanya Walid. Berapa jarak kota Mekah ke Taif itu, Bu, Pak? Hampir 80 kilo. Ya, karena kalau kita naik bus kan sejam lewat dikit itu. Ya, naik ke atas dingin. Terbentang tanahnya itu dan kebunnya sebanyak itu. Jadi dahsyat ya. Jadi kok bisa orang yang hidup di padang pasir tapi kaya raya? Kok bisa orang yang hidup di padang pasir yang tandus, panas berdengkang begitu, dak kate apa-apa? Tapi ibu bayangkan, Quraisy itu kalau musim haji, apa yang dia lakukan, Bu? Ada yang bagi kain untuk jamaah haji yang datang, sampai ribuan kain. Ada yang motongi unta untuk makanan, ada yang sampai 1000 unta mereka potong satu musim haji itu. Ya, dermanya luar biasa, hebatnya luar biasa gitu. Nah, Al-Qur'an kemudian menceritakan apa kehebatan Quraisy itu. Iya, Bu, Pak. Sehingga kok bisa yang tidak punya sumber daya apa-apa, sumber daya alamnya dak kati. Belum ada minyak dulu, Bu. Minyak itu baru dieksplorasi di Saudi tahun. Nah, salah juga Bapak. Baru ada minyak di Saudi tahun, Bu, ibu yang sering pakai minyak nih. Enak makan. 1936, Pak, 37. Baru mulai dieksplorasi. Artinya mereka kaya dari minyak baru mulai sudah itu. Sebelumnya mereka tidak punya apa-apa. Tapi kok mereka bisa sehebat itu? Sampai disebut kekayaan Khadijah. Tahu Bu Khadijah, Bu? Iya, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan emasnya baik hampir 4 ton, Bu. Mako jangan sombong-sombong. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dahsyat. Contoh, kenapa banyak? Karena memang orang dulu kan belanjanya pakai dinar, itu kan emas, dan kekayaan dia sampai sebanyak itu. Jadi kalau dimiliarkan, jadi kalau dirupiahkan entah berapa triliun itu kekayaan Nabi. Jadi jangan bayangkan Nabi itu kayak tongkat, pegang tasbih, kayak sorban gitu. Orang kaya, ya, dan suka sekali berderma. Yuk, maaf saya fokus Ustaz, sampai jam berapa Ustaz? Ada yang mau absen di kantornya. Sudah itu. Kita bahas surat ini untuk melihat di mana hebatnya mereka ya, Bu. Ya, kita kan selama ini baca Quraisy itu biasa baik. Sekarang yuk kita tadabur, kita tengok apa rahasia sehingga mereka sukses. Ayat 1 ya. Jadi surat ini cerita tentang rahasia suksesnya orang-orang Quraisy yang tidak punya sumber daya tapi mampu melahirkan orang hebat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Cuma nulisnya tuh, Bu. Izin kalau tulisan saya buruk jangan apa Pak ya. Tengok Pak ya. Li'ilafi, begini ya tulisannya ya. Li'ilafi Quraisy. I-nya panjang ya Bu, karena banyak yang baca ila gitu. Harus 2 harakat ya. Ilafihim, ilafihim, begini ya. Ilafihim rihlatash. Pakai alif lam enggak, Bu? Rihlatas, pakai alif lam enggak sini? Rihlatas syita'i was-saif. Oke. Saya mau cerita ini dulu.
Surat ini ternyata cerita tentang apa rahasia suksesnya orang-orang Quraisy, walaupun mereka tidak punya apa-apa tapi berhasil melahirkan orang-orang hebat. Ya, satu, li'ilafi Quraisy, karena ilaf ini karena ilaf ini apa Bu? Kebiasaan Quraisy, ya Quraisy ya. Ulama kemudian Bu menjelaskan kepada kita li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim, kebiasaan mereka itu rihlah, traveling. Rihlatas syita, musim dingin, wassaib, dan musim panas. Jadi mereka bisa berhasil, mereka bisa kaya raya, mereka punya anak-anak hebat itu. Salah satunya dijelaskan dalam ayat ini. Ya, yang pertama karena mereka punya habit nih Bu. Ya, saya mau cerita faktor sukses orang Quraisy nih Bu. Nanti kita hubungkan dengan apa yang semestinya kita sinergikan dalam mendidik anak-anak kita ini ya. Jadi kunci rahasia sukses orang Quraisy itu yang pertama karena mereka punya habit, mereka punya kebiasaan, ya mereka punya didikan, mereka punya latihan. Maksudnya apa? Yuk kita lihat sirahnya, ceritanya. Jadi orang-orang Quraisy ini Bu, mereka punya ilaf. Ilaf ini artinya kebiasaan. Kalau dalam kamus ilaf ini dimaknai alabtu syai', ya, sesuatu yang sering dikerjakan karena ilfan, alabtu syai' ilfan wa ilafan. Sesuatu yang sering dikerjakan karena disukai dan menyenangkan. Dalam satu lagi penjelasan dikatakan sesuatu yang dikerjakan karena bermanfaat dan menyenangkan. Itu yang namanya habit, ya, habit, kebiasaan. Oke. Hub, awal katanya hub, asal katanya hub. Hub itu cinta. Makanya bahasa hobi diadopsi oleh orang Eropa jadi hobi. Ya, dari bahasa Arab juga itu. Ya, hub. Apa kebiasaan orang-orang Quraisy waktu itu? Jadi kalau dalam latar belakang surat ini Bu, orang Quraisy itu kan susah payah mereka Bu. Macam mana mau hidup di daerah yang tidak ada sumber daya. Sumur Zam-Zam baru dibuka lagi sesudah lama ditutup, itu yang menemukan Abdul Muthalib. Karena ditimbun oleh keluarga keturunan Nabi Ismail ketika kepemimpinan Mekah mau direbut oleh orang-orang dari luar, dari Yaman. Ya Pak, Jurhum itu. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Sehingga apa yang terjadi Bu? Di Mekah waktu itu yang kayo makin kayo, yang miskin makin miskin. Sistem ekonomi ribawi meratulela. Banyak ibu-ibu soalnya Pak. Kalau bapak-bapak ya merajalela. Sistem ribawi di situ, pokoknya luar biasa meratulela dia, merajalela. Yang kayo makin kayo, minjam duit. Siapa yang susah makin susah. Sehingga setiap hari Bu, sebelum Nabi, salah satu sebab kenapa Nabi di umur 37, 38, 39 itu sering pergi ke Gua Hira, bukan karena apa-apa. Bukan karena awak pening gitu. Dah. Kenapa Nabi suka ke Gua Hira? Karena Nabi sudah berupaya sekuat tenaga Bu, Pak, menolong orang lain, tapi tidak selesai urusannya. Sifat Nabi itu 5 Pak Bu. Kalau ada tamu akan dia layani sampai 3 hari dia siapkan makan minumnya, malam keempat baru dia tanya ada perlu apa gitu. Itu Nabi itu. Kalau ada orang susah dia akan tolong. Kalau ada orang terlilit hutang dia akan bantu. Itu Nabi kita tuh. Selalu berkata jujur, baik dan benar, dan dia amanah ya. Oke.
Nah, Nabi itu sama istrinya Khadijah, kalau ada orang Mekah yang terlilit utang, dia bantu. Cuma Bu, dia bantu yang sana, belakang ada lagi, dia bantu kanan, kiri ada lagi. Sudah. Sehingga Nabi kemudian di umur 36 itu, dia berpikir, ini seperti apa mengatasi masalah ini? Tidak hanya masalah ekonomi tadi ya, pergaulannya, penyembahan berhalanya, yang kuat makan yang lemah, yang besar makan yang kecil gitu kan. Itu yang membuat Nabi kemudian bertahan ke Gua Hira. Ya. Dan dahsyat sekali. Nah, sebelum itu Bapak Ibu sekalian, orang Mekah itu karena tidak ada juga air, siapa yang minjam tidak telah bayar. Macam pinjol sekarang nih lah kan. Minjam sana tidak terbayar, pinjam tempat lain, bayar sini gitu kan. Sehingga Nabi, itulah yang kemudian membuat ada satu budaya Bu di Mekah, orang Mekah waktu itu ya, namanya itu menyendiri keluar ke kota Mekah, kemudian mereka menahan lapar dan haus sama-sama, bapak, ibu, suami, istri sama anak sampai meninggal gitu. Ya ketimbang mereka kemudian berutang tidak pernah selesai gitu. Nah, zaman datuknya Nabi Muhammad kemudian dikumpuli, nama datuknya ini Hashim Bu ya. Hashim. Bukan datuk itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin iya bin Hashim. Jadi apa nyebutnya, bukan datuk nih, apa nyebutnya? Buyut. Zaman Nabi, buyutnya Nabi SAW oleh Hashim itu kemudian dibuat aturan karena dia pemimpin di Quraisy waktu itu. Setiap kafilah, setiap orang yang suka berdagang sekarang kita organisir itu. Harus menyertakan setiap orang miskin, tidak boleh ada satu rumah pun di Mekah yang tidak bekerja. Maka dibuat sistem tadi ya Bu Pak ya, yang tuan-tuan, toke-toke, para pedagang itu harus membawa serta orang-orang yang tidak mampu. Sehingga kemudian tidak ada lagi orang yang kelaparan. Tidak ada lagi orang yang mati bunuh diri karena terjerat hutang misalnya. Plus juga kalau selama ini orang Mekah itu kalau musim panas Bu, di Mekah kan kalau musim panas, nah ampun. Kemana mereka menyelamatkan diri? Dulu kan belum ada AC. Iya Bu, tidak mungkin pula Bu kipas sepanjang hari kan, bertudung. Iya ditudung, tapi kan hawa panas tidak tahan. Kalau musim panas di Mekah, orang dulu mereka pergi ke Taif Pak, karena Taif gunung tinggi. Tidak panas. Iya Bu. Taif itu kan kalau lagi musim semi Bu, musim bunga, kelihatan itu bukit-bukitnya bunga. Parfum Arab itu dari bunga Taif inilah. Ya, satu musim itu bisa sampai 6 juta kilo mereka, sangat banyak produksi bunganya itu yang kemudian jadi parfum di Arab itu. Mereka kalau musim panas ke Taif. Kalau musim dingin mereka tetap di Mekah gitu, karena masih bisa ditahan kalau dingin. Kalau panas tidak telap mereka. Tapi ini kebiasaan tidak menyenangkan, hanya untuk menghindari sengatan pengaruh suhu tadi itu. Oleh Hashim kemudian dibuat mekanisme baru. Kalau musim panas di Mekah, maka mereka pergi ke ini Bu. Kalau musim dingin, mereka pergi asyita. Syita ini musim dingin. Pakai sin. Pokoknya ada hawonya, ada embunnya gitu nyebut. Musim dingin ini. Asyita ini kalau musim dingin, mereka pergi ke Eden. Yaman dulu ada namanya pelabuhan Eden ya. Son'a. Ya. Mereka pergi ke Yaman. Untuk apa? Karena di Yaman masuk barang-barang dari di sini ada pelabuhan besar, masuk barang-barang dari Cina, dari India, termasuk dari Indonesia, rempah-rempahnya Indonesia. Kalau dulu orang jalur sutra karena perang terus Persia, Cina, Mongol dan sebagainya, orang tidak pakai lagi jalur sutra itu, maka mereka pakai jalur laut. Nah, jadi oleh Hashim ini hebat Pak, dia kakak beradik itu punya masing-masing koneksinya. Maaf, nanti saya cerita itu. Jadi kalau musim dingin,
Mereka pergi ke Yaman, ke pantai. Sama macam orang kini. Berjemur, kalau orang kini gawenya. Ya kan, musim dingin mereka pergi ke daerah tropis. Mereka pergi misalnya ke Dubai, di Emirat Arab itu. Mereka berjemur hanya jauh-jauh gitu kan. Tapi kalau musim panas, mereka pergi ke Syam. Syam itu 4 negara sekarang. Suriah, Lebanon, Jordan, satu lagi Palestina. Ya. Kalau musim panas di Mekah mereka pergi, musim dingin di Mekah mereka pergi ke Yaman, tidak hanya sekedar rihlah, tidak hanya sekedar jalan-jalan. Tapi mereka beli barang-barang dari yang ada di pelabuhan Yaman yang datang dari India, dari Cina, dari Indonesia itu. Ya, makanya dalam surat Al-Insan kan disebut tentang kapur barus itu ya, Bu ya. Al-Insan, juz berapa? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Insyaallah hafal semua ya. Jalan ke Yaman sebulan, beli barang-barang itu, ya Bu, Pak. Jadi kalau ada kain dari Mekah, di Mekah ada kain, itu bukan bikinan orang Mekah. Karena sutra itu datangnya dari India, Cina. Jadi kalau mereka membagi 1000 kain musim haji, itu bukan bikinan mereka, mereka beli itu. Jadi mereka beli kain, mereka beli rempah-rempah, sebagian mereka bawa balik ke Mekah, sebagian mereka pakai untuk keperluannya, sebagian lagi mereka bawa ke Syam. Mereka jual kain, mereka buat rempah-rempah ini ke Syam. Jalan lagi sebulan ini ke Syam. Ketika Mekah sedang musim panas, mereka pergi ke sini lebih sejuk. Dagang di sana, habis dijual kain, rempah-rempah, sutranya, mereka beli produk-produk dari Syam. Gandum. Di Mekah itu tidak ada gandum, Bu. Kalau di Mekah ada roti gandum, itu artinya dari sini. Kalau cerita dalam hadis Fatimah tangannya kasar-kasar karena numbuk gandum tuh, anak Nabi, dan minta dicarikan ART kepada Nabi, kan itu ada hadis itu, Pak. Gandum itu bukan dari Mekah, gandum itu dari Syam. Yang mereka pakai, yang mereka simpan gitu. Buah tin, buah zaitun itu dari sini. Iya, Bu. Ibu pernah makan buah tin, Bu? Pernah nengok buah tin? Siapa yang belum pernah makan, belum pernah nyicip buah tin? Rugi, Bu. Buah ini disebut dalam Al-Quran. Zaitun. Zaitun itu kan virgin oil, minyak yang kualitasnya paling bagus. Ibu tidak perlu datang ke klinik-klinik zaitun, karena dia fungsinya memang menyehatkan kulit, menghidrasi tubuh, menyehatkan jantung, menyehatkan pencernaan. Mana Bu dokter tadi? Bener dah ini Bu, gak cahaya ini ya. Tin dan zaitun disebut dalam Al-Quran karena punya kelebihan. Oke? Jadi di Syam mereka beli ini, dibawa separuh untuk keperluan sendiri, dijual juga untuk orang-orang haji yang datang, yang mau, yang punya uang, lalu mereka jual lagi ke Yaman. Jadi perjalanan mereka itu, Bu, kalau hari ini itu seperti Singapura, Bu. Orang kaya di dunia ini banyak di Singapura. Padahal Singapura itu sebesar kota Jambila. Pantainya juga beli dari Sungai Batanghari sih, bawa ke sana. Iya, Pak, nambah berapa hektar tuh pasir dari Jambi salah satunya. Tapi orang-orang kaya di dunia ini banyak di Singapura. Singapura gak punya apa-apa. Tapi kenapa mereka bisa kaya? Karena mereka pelabuhan, biaya transitnya saja numpang bersender aja berapa juta. Belum lagi misal Petrocina. Kita ini punya gas, punya minyak, tapi tidak bisa ngolah. Minyak kita dibawa ke Singapura oleh orang Singapura, diolah, jadilah petralit, jadilah apa tadi Pak? Pertamax turbo segala macam, sampai bahan bakar pesawat itu apa? Aftur. Sudah diolah, dia bagi dengan alat kimia itu, dia jual lagi ke kita. Awak yang punya, orang yang ngambil untung.
Itulah contoh pintarnya Singapura. Ya, contoh pintarnya Singapura. Dan itulah Quraisy. Jadi dia memang orang daerah lain punya hasil, punya produksi, mereka beli, mereka jual tempat lain, di tempat itu punya. Jadi mereka tukang jual tempat transit barang-barang saja. Dan itulah yang mereka didik kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anak Quraisy itu, Bu, umur 12 tahun sudah jalan-jalan ke luar negeri, traveling. Tapi ilfan wa ilafan, bermanfaat, terhindar dari kemiskinan, terhindar dari suhu yang ekstrim, dapat duit. Awak kalau jalan-jalan beda, ilaf. Hanya kata ulama tafsir dikatakan salah satu rahasia kelebihan orang-orang Quraisy itu karena mereka mendidik anak-anaknya dengan sebuah kebiasaan. Sehingga itu jadi tadi dididik, dilatih untuk melakukan perdagangan jalan jauh, menempuh suhu padang pasir yang suhunya sangat panas gitu kan, sehingga mereka kemudian punya kebiasaan. Karakter kalau bahasa kini itu. Kalau bahasa Arabnya apa karakter itu, Bu? Bahasa kitanya apa karakter itu? Bahasa orang Jambi. Kan. Kalau kata Datuk saya tabiat. Bahasa Jambi karakter tuh, bahasa Jambinya tabiat. Iya, tabiat itu bahasa Arab. Asal katanya ittiba, sesuatu yang diikuti. Ya. Jadi sesuatu yang sering dilakukan, kebiasaan, tabiat dia. Maka ini yang kemudian melahirkan orang-orang hebat itu. Karena mereka dididik untuk punya kebiasaan yang menyenangkan dan bermanfaat. Ilfan wa ilafan. Yang pertama sekali Allah bilang dalam Al-Quran itu, rahasia lahirnya orang-orang hebat dari Quraisy itu karena mereka dididik sehingga punya karakter, punya tabiat yang hebat, yang itu mereka kerjakan dengan bahagia dan dengan senang serta bermanfaat buat dia gitu. Nah, kita kepengen anak-anak kita, menyiapkan anak-anak kita juga dengan poin pertama ini. Bagaimana anak-anak kita itu punya karakter yang tadi bagus, yang dia mengerjakannya dengan senang, dengan bahagia, dan jujur itu akan bermanfaat buat mereka. Di sekolah diajarkan anak-anak untuk, misal, minum harus tangan kanan. Minum tidak boleh berdirian, apalagi jalan. Di sekolah mereka setiap gurunya langsung duduk dia. Di rumah ada yang nyontohi minum gitu. Nggak matching. Ya, sehingga kebiasaan didikan latihan di sekolah tidak diikuti dengan didikan di rumah. Nah, kita kepengen ini harus matching gitu. Intinya dia baru punya karakter kalau matching tadi antara sekolah, rumah dan lingkungan. Oke, kita intervensi rumah, sekolah dan lingkungannya kita ciptakan. Ayo, rumah tanggung jawab ibu-ibu sama bapak-bapak. Ya, macam mana membangun tadi karakter anak itu. Dan sekarang kita sedang mendalami sekali kurikulum baru ini kan pendekatannya deep learning ya Pak. Pembelajaran yang mendalam, dan sungguh kita ternyata sudah lakukan itu. Hanya tinggal macam mana memperkaya dengan teknis-teknis yang lebih aplikatif ya. Balik ke sini, liila fi Quraisy. Jadi rahasia sukses orang Quraisy pertama karena dia punya ilaf. Dan kita harus bangun kebiasaan ini pada anak-anak, harus dicontohkan. Nah, salat subuh, salat Ustaz jam berapa? Ada sebelum libur kemarin saya tanya kepada anak-anak putra ya Bu ya, yang sholat di masjid itu kan, siapa yang sholat, coba semasjid nih Bu, siapa yang tadi sholat subuh di masjid? Pertanyaan pertama saya langsung itu. Ternyata yang angkat tangan cuma 4 orang.
Siapa yang sholat subuh? Agak rame dikit. Di mana? Di rumah. Jam berapa? 5:30, jam 6. Dak sholat subuh? Banyak juga. Dalam hati saya, ya gitu. Hari ini ada anak-anak yang puasa. Masya Allah, tadi sahur sudah sama-sama kita serempak gitu kan. Itu kan membangun kebiasaan sejak kecil. Ya Bu, nah ayo kita siapkan ini sekolah sekali lagi. Dan ini harus sinergi nih Bu. Apa yang ditekankan oleh di sekolah, itu juga harus kita pahami. Nah Ibu harus tanya sama wali kelasnya Bu. Setiap bulan itu ada SKL. Kepanjangannya? Standar kelulusan. Dan lagi Pak kamu Bangga. SKL. Iya, Ya pokoknya itulah ya. lulus pokoknya. Setiap bulan itu ada target capaian, tidak hanya pelajaran tapi juga ibadahnya, Qur'annya, hafalannya, dan sikapnya juga. Maka penting tuh Bu di grup WA, jangan cuma cerita tadi Bu ya. Grup kelas itu tanya juga sama wali kelas apa indikator capaian untuk bulan ini gitu. Supaya sejalan antara apa yang kita programkan dengan aktivitas di rumah juga insya Allah. Lalu yang kedua, rahasia keberhasilan orang Quraisy itu adalah karena mereka punya citra positif. Yang dimaksud secitra positif ini Allah abadikan itu dalam surat Al-Fil. Quraisy ini menjadi ahlullah. Seluruh orang Jazirah Arab, kalau orang Quraisy yang bawa dagangan tidak ada yang berani ganggu. Tapi kalau dari suku-suku lain mereka begal. Karena di sana padang pasir, Bu. Orang hidupnya cuma dari beternak atau tidak gitu. Kalau tidak punya beternak berarti merampok dia, ngambil barang orang lain itu. Jadi ada kafilah dagang itu diganggu, diambil. Karena memang alamnya yang keras ya Pak ya, tidak ada apa-apa. Tapi khusus untuk Quraisy tidak ada yang berani ganggu. Kenapa? Karena mereka teringat cerita tentang Al-Fil. Tadi itu Bu, pasukan bergajah Abraha yang dihancurkan oleh Allah hanya dengan tadi burung-burung yang membawa batu kecil. Seluruh Jazirah Arab kemudian jadi segan, jadi hormat dengan orang-orang Quraisy gitu. Karena mereka betul-betul dilindungi oleh Allah. Kalau bahasa kumpeh itu orang Arab menyebut orang Quraisy itu family of God. Ahlullah. Kenapa? Dijaga oleh Allah gitu. Jadi orang-orang istimewa. Sehingga kemana, tidak ada yang berani ganggu Quraisy. Makanya kalau kafilah non Quraisy mereka mau berdagang ke Syam atau ke Yaman, mereka sewa bodyguardnya Quraisy, orang-orang Quraisy, ya. Selain mereka memang jago-jago pedang juga Pak, ya, jago perang. Citra positif, artinya kalau kita ingin tadi Pak Bu, yang kedua di sini ya. Anak-anak kita itu jadi orang-orang hebat dari awal sekali, kita didik dia punya karakter yang bagus sehingga dia dikenal oleh masyarakat lingkungannya bahwa dia anak yang baik. Dan ini akan membantu betul dia dikenal sebagai anak yang baik. Ayo maka kita kembangkan kebiasaan-kebiasaan itu. Quraisy ini jadi hebat, jadi besar karena dia punya citra positif. Kemanapun mereka dagang, kemanapun mereka jalan, orang angkat topi, hormat, angkat tangan sama Quraisy. Pergi ke Habasah, mereka angkat tangan. Pergi ke Mesir, Afrika Utara, angkat tangan. Pergi ke Persia juga begitu. Pergi ke Yaman, pergi ke Syam, semua hormat pada orang Quraisy. Karena mereka tahu Quraisy itu orang yang kredibel, punya kelebihan. Artinya kita, Bapak Ibu sekalian, sangat penting ya di awal-awal ini membangun kebiasaan-kebiasaan positif sehingga anak-anak kita itu kebiasaan yang baik, anak kita itu dikenal bahwa dia itu punya orang anak baik gitu. Punya anak baik yang punya kebiasaan yang baik. Orang mengenal dia, oh kayaknya cakep, enak tuh kalau berkawan sama dia gitu. Oke.
Rihlatas ilafi lilafi Quraisy ilafihim rihlata. Kebiasaan mereka adalah melakukan rihlah. Nih Bu, kita sambil baca Quran sambil baca sejarah ya. Perjalanan. Ini nih yang menarik mereka, jadi rihlah perjalanan mereka itu dibangun di atas jaringan Bapak Ibu sekalian. Jadi Hashim, nih buyut Nabi tadi ya, Hashim, dia kakak beradik dengan Muthalib, kakak beradik dengan Naufal, satu lagi, maaf saya tidak, ini karena tidak baca sendiri Ibu. Berempat mereka. Setiap anak ini dibagi. Kalau Hashim ini harus membangun hubungan dengan Raja Sam. Muthalib Persia. Naufal Yaman. Ini ke Habasyah. Nih Bu ya, bagaimana bapaknya hebat membangun jaringan nih. Sehingga kalau orang Quraisy mau ke Sam, itu yang jadi komandan pasti ini Hashim. Karena dia berkawan baik dengan Raja Sam. Kalau mau pergi ke Persia, Muthalib yang maju. Kalau mau pergi ke Yaman, Naufal yang maju. Kalau nyebrang misalnya ke Habasyah, maka yang maju yang lain. Gitu. Setiap anak sudah punya kemudian koneksi kemana-mana. Sehingga kemudian dahsyat hasilnya. Itu ya Bu ya. Hashim ini kuburannya Bu, tahu di mana kuburannya? Nih datuknya orang Mekah nih. Di Palestina Bu. Di mana tepat persis kuburan Hashim itu, Bu tahu? Gaza. Makanya kalau orang, saya pernah ketemu orang Palestina di ketika umrah itu, min aina Gaza Hashim kata mereka. Kami dari Gaza Hashim. Jadi mereka menisbatkan mereka itu Hashim. Jadi datuk buyutnya Nabi kuburannya di Gaza. Ya yang hari ini di bombardir itu, saudara-saudara kita yang kelaparan itu ya Bu ya. Allah. Jadi rihlah ini menunjukkan networking, jaringan, dan ini dibangun oleh orang-orang Quraisy kepada anak-anaknya, diturunkan dari Hashim kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya. Maka kita juga kalau kepengen anak-anak kita itu Bu, Pak, menjadi orang-orang hebat, maka biasakan dia itu punya, mungkin maaf saya pakai istilah ini dulu, mereka punya jaringan. Jangan Ibu anak mau main ke rumah kawannya Ibu larang-larang. Macam mana dia nak punya jaringan di RT sebelah? Kalau ke RT sebelah ada kawannya, ke RT depan ada kawannya, RT belakang ada kawannya, RT samping kiri kanan ada kawannya. Kalau dia nyalek dapat suara. Anak-anak kita Pak Bu, buat suruh mereka, nak siapa Kak? Kamu kok di rumah baik? Bu, jangan karena sayang sama anak malah Ibu tahan-tahan anak itu. Tidak boleh ikut ini, tidak boleh ikut itu. Tidak jadi nanti dia, karena koneksi itulah banyak orang berhasil sekarang. Ordal. Bahasa kini kan jaringan ini ordal kok. Dari dulu sudah ada itu jaringan, ya, networking. Nah, surat Quraisy cerita itu, kalau anak-anak berhasil maka suruh dia membangun jaringan. Caranya seperti apa? Oh, dia ikut pramuka, dia punya teman di pramuka, dia ikut latihan bela diri, dia punya teman, dia ikut kursus, dia punya teman, dia ikut sepak bola, olahraga atau apa, dia punya jaringan. Jangan di rumah, baik. Atar nak pergi marahi, dijeliti. Baru pergi sebentar lah diteleponi balik gitu. Ya, termasuk ini saya cerita Bu ya, ternyata hebat jaringan itu dan saya alami. Ustaz sampai jam berapa Ustaz? Berapa? 20 menit. Siap. Anak pertama saya Bu SMP gadis
Dia sudah kuliah di Bogor. Karena bapaknya tidak bisa sering nengok-nengoki. Setiap libur akhir bulan itu, Bi, kakak lagi di Bogor. Sudah sampai baru cerita dia. Bukan mau nak berangkat itu dia cerita. Sebab dia tahu kalau dia cerita sebelum berangkat sama emaknya, banyak nih yang ceramahnya. Bi, Bogor. Bi, Depok. Bi, Bekasi. Bi, Tanah Abang. Bi, Palmerah. Bi, pokoknya keliling dunia dia. Sampai sekarang, coba Bu, sampai sekarang apa yang terjadi? Bi, kakak mau main ke Medan. Kenapa? Ada teman. Oh, Padang, mau Pekanbaru. Sampai ke Sulawesi dia pernah minta, Bu. Kawannya nikah gitu kan. Keren anak-anak kita itu. Punya jaringan seluruh Indonesia. Sehingga ketika ada apa-apa tuh dia tahu gitu. Nggak kebingungan dia. Anak-anak kita sudah ibu ajak belum ke Kumpe? Jangan cuma Jakarta be mainnya. Nengok ke Suak Kandis tuh ada keluarga beda gitu. Iya. Serinca. Bangunlah jaringan ini. Kalau ada keluarga, kenalkan anak-anak kita sama keluarganya. Nih, nah itu keluarga kita, yuk kita datang ke situ. Ibu tando, ibu pilih keluarga ini di mana letaknya agar mereka paham, punya mapping kalau bahasa sekarang tuh, Bu. Ya, dia tahu peta keluarga dia tahu jaringannya gitu. Selain jaringan keluarga, jaringan pertemanan. Ke depan itu akan jadi jaringan ekonomi untuk dia. Ya, Bu ya. Nah, anak-anak mahat itu saya apa, Bu? Pokoknya setiap masuk saya tanya, ini mana bungo di mana, ini Bangko, ini Sabah, ini Tungkal, ini Tebo, ini Batanghari, ini Mersam, segala macam. Berkumpul, justru mereka punya jaringan jadinya, Bu. Ya. Dan ini keberhasilan tadi karena jaringan yang dibangun oleh orang-orang Quraisy. Rihlatasy syita was saif. Keberhasilan berikutnya, Bu, karena timing. Apa maksud timing? Orang Quraisy ini, Bu, kalau musim dingin di Mekah, ketika musim dingin di Mekah, asyita, mereka pergi ke Yaman. Mereka tidak akan pergi ke Yaman di musim panas. Karena Yaman pasti lebih panas karena pantai di situ. Mereka hanya pergi ke Yaman ketika musim dingin di Mekah, maka di Yaman hangat. Mereka hanya akan pergi berdagang ke Sam ketika di Mekah musim panas, karena di Sam lebih sejuk udaranya. Jadi dia tahu kapan harus berangkat, kapan harus tinggal, kapan harus ke tempat A, kapan harus ke tempat B. Perhatikan betul timingnya. Maka kita anak-anak nih, Bu ya, gunakan umur, apalagi sekarang masa emas ini ya, anak-anak kita sebelum umur 2, ini SMP maksimal umur 15 ya. Masa-masa emas itu kan, Bu. Ibu invest untuk mereka, Bu. Invest waktu, invest tenaga, tidak hanya invest uang maksud saya. Ibu belikan peralatan ini oke. Tapi ibu kawani juga dia jalan-jalan tadi tuh. Iya kan? Mana ke Londrang misalnya. Tahu, Bu, Londrang mana? Di Kumpe. Mana ke Gedong Terbakar misalkan. Iya dah, Pak. Bu, tahu Gedong Terbakar, Bu? Gedong Terbakar, sekarang namanya lalu ganti tapi. Dulu orang nyebutnya Gedong Terbakar. Gedong, dusun Gedong. Suak Kandis ke sana lagi. Iya, Pak. Kenapa disebut Gedong Terbakar? Karena dulu ada gudang mesiunya Belanda yang dibakar oleh pejuang Indonesia. Sampai sekarang disebutnya Gedong Terbakar, tapi hari ini diganti kalau ada salah namanya, bukan lagi. Ya. Oh, kita main yuk ke kuburannya Rangkayo Hitam. Nah, kan salah kan? Iya, ke arah Sabah, iya. Di mana, Bu, kuburan Rangkayo Hitam? Nah, betul. Lain loh jalannya, Bu. Yuk main yuk. Anak-anak kan suka, Bu. Oh, enggak bisa begitu, sudah kita jalan pagi melompat-lompat deh. Anak kita nih kan dunianya begini tiap hari, Bu. Kalau ibu udah invest waktu ngajak dia berjalan, udah kenal dia pasar mama. Tanya pasar mama di mana, Bi, gitu.
Iya kan? Libur tuh lah aja dia Bu, pasar keluarga, pasar mama. Pasar 46 orang Jawa. Buka jam 4 tutup jam 6. Ya, talang dulu. Aja Bu. Kemarin ada anak saya tanya, tinggal di mana nak? Teras Hill katanya. Wih, teras neraka, basing begitu tadi. Saya ngecek dia bayar teras Hill, apa arti Hill? Tak tahu nah. Hill itu saya bilang neraka katanya. Berarti rumah antum teras neraka ya. Basing be Ustaz nih. Yuk kita cari Google. Oh Hill, bukit. Rupanya di CRC itu ada perumahan teras Hill ya di ujung di dalamnya itu ya. Saya pernah ajak anak saya Bu di situ hanya untuk meniti. Maaf, berapa orang anak saya itu suka nagih sampai sekarang. Gotnya kan besar-besar Bu. Di antara got itu dipasang apa penahan Pak. Tapi itu bisa jadi jembatan untuk niti. Jadi kalau jalan pagi saya ajak dia kadang ke sawah, ke Sungai Duren tuh. Sekedar dia tahu sawah. Oh banyak apa namanya nih? Keramba. Oh kalau perkotaan ada yang seperti Teras Hill, ada nian bukit tapi tanah timbunan. Saya ajak dia main ke Kasang, melompat dari kapal ke kapal pasir ke pasir tuh Bu. Daerah agak ke ujung dikit antara Pertamina dengan rumah gubernur dulu kan ada apa? Kampung Kasang gambar harimau tuh. Ke situ kan banyak kapal-kapal. Kami naik pagi-pagi lompat dari satu kapal. Sampai hari ini mereka ingat pengalaman-pengalaman begitu Bu. Jangan ke Jamtos terus sih. Sekarang mau kemana lagi? Almas. Segala yang baru nak didatangi kan. Datang juga itu paket hemat sih. Iya Bu, awak berjalan keringat, jalan mampir be, warteg kan. Misal, cuma beli air kita bawa bekal kita makan di situ. Asik ya. Jadi maaf, ini cerita timing. Gunakan waktu libur kita untuk membangun kebiasaan anak-anak itu. Awak berjalan terus. Ya dah. Kapan lagi kita invest? Bukan invest uang, invest waktu, invest perhatian. Perhatikan betul waktunya ini. Dan hari ini ternyata anak-anak yang bermasalah adalah anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya. 80% penyimpangan perilaku itu karena tidak dekat dengan orang tuanya. Wabil khusus dengan bapaknya. Pak, kita cerita sekarang ya Pak. Nggak ada maksudnya juga. Ada surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin. Nah, ayat itu artinya bapak dan anaknya. Wa walidi wa ma walad. Dalam tafsir dijelaskan makna ayat itu dan demi ayah dan demi anaknya. Kenapa bukan ibu dan anaknya gitu? Ternyata kepribadian anak yang membentuk itu bapak. Maka kalau anak jauh dari bapak, maka dia tadi Bu, anak kita Bu, kalau bapak serahkan pendidikan urusan ibu gitu, maka anak kita kemayu-kemayu Pak. Karena yang dia tengok emaknya terus. Tapi kalau dia tengok bapaknya, oh maco dia Pak. Jadi kalau ibu nandoi, kalau ada laki-laki, Bu Pak, kalau ada laki-laki agak-agak gitu, berarti dia tidak dekat sama bapaknya. Sejak kecil tidak dekat dia sama bapaknya. Iya, apalagi kalau sampai melambai itu. Ya. Allah bilang Pak, wawalidi wa mawalat itu pendidikan, pembentukan karakter, sikap, kepribadian anak itu bapak bukan ibu. Maka kalau bapak nyerahkan urusan kamu lah Bu, urusan gaulana apa? Ini gitu. Kasih ayat ini Bu. Maka parenting itu sebetulnya Ustaz, jangan cuma untuk ibu-ibu Ustaz. Karena justru kepribadian anak itu di bapak-bapak. Dan jujur kami harus akui Bu, Nurul ini masih punya kelemahan itu. Karena guru TK kami perempuan semua. Mestinya guru TK itu harus ada juga laki-laki. Dibuka lamaran Pak untuk kepala TK Pak.
Karena ada, itu kan fase emas Bu, golden age. Dia kok ngelihat ibu-ibu terus, nggak ngelihat bapak-bapak dia. Sementara apa yang dilihat itu akan mempengaruhi pikiran dan perasaannya. Maka ibu yang punya anak-anak di TK juga interaksikan dia ya Bu. Hari ini kebijakan ini yang maaf ini yang memang kami susah Bu. Kami sudah mencari guru TK laki-laki. Dakati yang mau gitu. Dulu waktu saya produk SPG Bu, Sekolah Pendidikan Guru terakhir sekali. Ada jurusan TK, ada jurusan SD. Adot kawan saya masuk laki-laki jurusan TK nih. Tapi apa yang terjadi? Ikut melambai deh Bu. Celakonian apa? Bukannya dia paham bahwa dia akan jadi figur ayah di TK itu kan, malah ikut melambai deh, ya Allah. Ini yang pesan keempat ya Bu dari surat Quraisy yang beli rihlatas syita'i was-sayf liya'budu rabb hadzal bait. Ketika Quraisy sudah dapat nikmat yang hebat itu Bu, kaya, aman, tenang, dihormati orang, maka perintah Allah Subhanahu wa taala waktu itu adalah ya at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi Allah cerita Quraisy itu jaya, indikatornya dua cuma ya Bu ya, aman dan perutnya kenyang, tidak lapar. Saya ingat inilah kalau kita belajar GBHN dulu Pak Harto, maka dua, stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan. Dan Al-Quran sudah bilang, iya Bu silakan Bu, iya mangga, mangga, tafadhal. Ya, silakan Bu. Nih, ya Bu, Mekah sudah Allah beri kenyang. Yang hebat Bu, Pak, pisang itu produksi mana Bu, Pak? Yang banyak pisang itu di mana? Kalau Indonesia ini pisang di mana? Lampung. Mangga? Sekarang coba Bu, mana banyak pisang mangga di Mekah apa di Jakarta apa di Lampung? Mana lebih murah harganya? Lebih murah di Mekah Bu. Sekarang pertanyaan mereka tidak punya, tapi kok barangnya melimpah banyak sehingga harganya murah gitu. Itulah ajaibnya Mekah. Ya. Jadi dua indikator ini Allah kasih sama mereka. Ketika orang sudah aman, sudah kenyang itu Bu, maka perintah Allah Subhanahu wa taala adalah jadilah hamba Allah yang bersyukur. Banyak-banyak dikasih sedikit, alhamdulillah. Kemarin teman saya Bu curhat sama saya kan, istri saya kena stroke katanya, tak bisa berjalan, sedih dia kan. Saya cerita lah kawan kita yang lain, bukan istrinya, ada dia dewe yang jatuh dari steger 4 bulan, tak bisa berjalan. Ada yang lah duluan dari kita. Maksudnya apa Bu? Jangan cuma nengok diri dewe. Kadang orang lain tuh jauh lebih susah dari kita. Gitu. Maka itulah yang diajarkan oleh Allah. Kenapa Al-Quran itu Bu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena Allah ingin menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang kasih sayangnya sangat banyak dan Allah yang kasih sayangnya tidak pernah putus-putus. Rahman Rahim kan itu artinya Bu. Cuma kalau singkatnya pengasih dan penyayang. Tapi kalau berdasarkan arti katanya, Rahman itu kasih sayang Allah yang sangat banyak, Rahim itu kasih sayang Allah yang tidak pernah putus-putus. Jadi Al-Quran dimulai dengan penjelasan kasih sayang Allah itu banyak sekali dan kasih sayang Allah tidak pernah putus. Oke, kita ada masalah hari ini, tapi nikmat Allah pada kita yang lain jauh lebih banyak. Gitu. Ya, oke, intinya bersyukur. Nah, 5 poin inilah yang menjadi salah satu rahasia kehebatan kenapa orang-orang Quraisy itu berhasil. Ya, mereka bangun kebiasaan yang baik, mereka kemudian juga memiliki citra positif, dia bangun keturunannya agar menjadi orang-orang yang baik dan dikenal sebagai orang baik. Mereka juga punya jaringan, punya networking, punya timing, memperhatikan timing, kapan harus belajar, kapan harus tidur, kapan harus main. Bu, HP. Masalah kita hari ini adalah
HP, Bu. Ibu sama anak-anak HP itulah. Macam mana cara ibu ngatasi HP sama anak-anak? Tidak telap gitu. Yang paling bisa kita lakukan adalah membatasi kapan dia baru boleh punya HP. Ibu macam mana caranya? Serius gimana? Alhamdulillah ya. Bu, anak saya 6, Bu. Ini cerita saya nih ya. Saya bersyukur suatu kali anak saya yang perempuan itu minta HP, anak pertama saya nih, Bu. Waktu itu saya bilang, "Nak, kamu Abi belikan HP kalau sudah selesai 10 juz." Ini bukan direkayasa, tapi ternyata ini nikmat Allah untuk kami. Akhirnya dia tahu bahwa dia tidak akan minta HP kalau dia belum 10 juz. Ketika dia sudah 10 juz baru kemudian, itu pun SMA kelas 3, barulah dia punya HP dewek. Sesudah itu tahu, Bu, apa yang terjadi? Dia buat aturan pada adik-adiknya. Kau jangan coba-coba minta HP sebelum 10 juz ya. Berlaku, Bu, sekarang. Ismail baru sesudah SMA, Hadijah juga sudah selesai. Sekarang anak saya kelima baru kelas 3 SMA, masuk kelas 1 nih, Bu, SMA. Merayu-rayu. Udah 9 boleh ya katanya. Saya bilang boleh, izin dulu sama kakak. Sama kakaknya belum apa sudah dijeliti kan? Enak baik kau nih gitu. Masya Allah. Tapi itu hanya sekedar membatasi. Kalau penggunaan ketika sekarang, Bu, pening juga kita sudah mulai kan? Kita suruh tidur, belum tidur juga. Ujung-ujungnya kita matikan wifi itu kan? Lah tertidur terbangun gitu jam 1 malam tengok hidup balik rupanya. Allah. Ya tapi setidaknya kita sudah usaha. Allah lah besar. Oke, Bu, Pak. Jadi terakhir untuk mewujudkan semua ini, Bu, Pak, bagaimana anak-anak kita punya kebiasaan yang baik, ya, punya citra positif, dia punya jaringan, dia punya memperhatikan timing, dan dia jadi anak yang bersyukur. Sebagai pokok pikiran dari surat Quraisy ini, Bu, ayo kita kerjasama, Bu, ya, sekolah dengan programnya, rumah juga sama dengan programnya. Ayo support sekolah kita, plus juga kita ingin ciptakan tadi, Bu, lingkungan yang lebih besar. Sekolah sedang bikin program, Bu, bagaimana ke masyarakat sekarang nilai-nilai kebaikan itu juga berkembang di masyarakat sekitar gitu kan. Oh, Ustaz, habis waktunya. Ya, sekali lagi ini semua target kita, Bu, agar anak kita tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin hebat hanya ketika ada kerjasama antara sama kita, ya, Bapak Ibu sekalian, insyaallah. Dan Al-Quran itu ada semua ternyata, Bu. Dalam Al-Quran Allah ceritakan banyak hal untuk kita. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf terlalu lama. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.